Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Ini merupakan majelis yang ketiga dari penjelasan terhadap kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam kita sudah selesaikan pembahasan al-mutawatir dan sudah kita jelaskan berkenaan dengan khabarul ahad, ya, di mana khabarul ahad bisa dilihat di situ bi'tibar ada di ruwatihi. Khabar ahad dari sudut pandang jumlah perawinya itu ada 3. Yang pertama al-masyhur, yang kedua al-aziz, dan yang ketiga al-gharib. Ya, ini taksim al-khabarul ahad bi'tibar ada di ruwatihi. Ya, pembagian khabar ahad dari sudut pandang jumlah perawinya. Hadits masyhur sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa al-masyhur adalah hadis, ya, ma rawahu salasatun fa aktsar wa lam yablugh haddat tawatur. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir. Hadits masyhur adalah hadis yang jumlah perawinya itu lebih dari jumlah perawinya adalah 3 atau lebih, ya, 3 ke atas. Namun jumlah 3 ini belum sampai ke jenjang mutawatir, di mana perbedaan antara masyhur dan al-mutawatir itu terletak pada jumlah perawinya secara umum, di mana al-mutawatir itu jumlahnya sangat banyak, namun dhabitnya adalah yastahilul adatu tawatu'uhum 'alal kadhib. Tastahilul ada tawatu'uhum 'alal kadhib, di mana urf, kebiasaan di masyarakat atau kebiasaan di tempat tersebut, di zaman tersebut, mustahil secara urf mereka berkumpul untuk berdusta. Itu hadis yang mutawatir. Adapun masyhur jumlahnya banyak juga, lebih dari 2, yakni 3 ke atas, tapi belum mencapai jenjang al-mutawatir. Contoh hadits masyhur ini seingat saya belum kita sampaikan kemarin. 6. Contoh hadits masyhur. Nah, bisa dilihat di sini. Contohnya adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu sekali cabut dari dada manusia, dihilangkan dari dada manusia, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sampai akhir hadis. Nah, ini hadis kalau di takhrij, walaupun ini takhrij belum sempurna, ya, saya cuman seadanya saja yang kita dapatkan. Ya, diriwayatkan setidaknya dari 4 orang sahabat. Ya, setidaknya ada 4 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang kedua Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketiga Abu Hurairah, dan yang keempat Ziyad ibn Labid radhiyallahu anhuma. Ya, maka di tabaqat sahabat sudah 4 orang. Dan kita sudah sebutkan bahwa karakteristik sanad itu semakin ke bawah semakin banyak, ya, semakin bawah semakin banyak. 6. Dari sanad Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari beliau Khaisamah. Kemudian dari Khaisamah meriwayatkan dari beliau Al-Amash, Sulaiman ibn Mihran. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari beliau Urwa bin Zubair, keponakan beliau. Kemudian dari Urwa meriwayatkan dari beliau 4 orang, Hisham bin Urwa, Abul Aswad Al-Madani, Yahya bin Abi Katsir, dan Az-Zuhri. Dari Abu Hurairah meriwayatkan darinya Abu Salamah ibn Abdurrahman. Sementara Ziyad ibn Labid cuma disebutkan di sebagian riwayat, dikatakan
bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari Ziyad bin Labid, dan saya belum dapatkan tabi'in atau jalan riwayat ini. Ya, ala kulli hal yang jelas di bawah tabi'in, di tabaqat tabi'in ini pasti minimal 4 juga. Pasti minimal 4 juga. Nah, ini Abu Salamah ibn Abdurrahman, kemungkinan bisa jadi saya tidak bisa pastikan, bisa jadi Az-Zuhri meriwayatkan juga darinya, karena Abu Salamah ibn Abdurrahman ini termasuk dari guru-gurunya Az-Zuhri, ya, guru-gurunya Az-Zuhri, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Taib. Kata hadits masyhur adalah hadis yang diriwayatkan, yakni di salah satu tabaqatnya ada yang 3 atau lebih. Ada 3 atau lebih dengan syarat belum sampai jenjang mutawatir. Maka di tabaqat sahabat ini ada 4 orang. Ini satu tabaqat namanya, satu baris. Ya. Kemudian di sini setidaknya 4 orang juga setidaknya, ya. Kalau Ziyad bin Labid punya yang meriwayatkan dari beliau rawi yang lain selain 3 ini, maka setidaknya 4 juga, paling sedikit. Kemudian di sini di tabaqat ini sudah 5, minimal 6 kalau memang di sini juga turunannya Ziyad ibn Labid berbeda. Ya, jadi jumlah paling sedikit dalam sanad ini pada tabaqatnya setidaknya dari tabaqat sahabat 4 orang. Ya, maka ini sudah memenuhi kriteria hadits aziz. Di mana hadits aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Jadi minimal 3, tidak boleh 2. Dan itu cukup dipersyaratkan di salah satu tabaqat saja. Di salah satu tabaqat. Artinya begini, seandainya di sini sahabat cuma 4 orang, ya, di tabaqat sahabat 4 orang, kemudian di bawahnya sahabat ini langsung misalnya 50 orang, di bawahnya 80 orang, di bawahnya 100 orang, itu enggak berpengaruh, tetap saja namanya hadits aziz. Kenapa? Karena ada jumlah yang sedikit di salah satu tabaqat, yakni cuma 4 orang. Nah, tapi ini hadits al-aziz sih, al-masyhur maksud saya, al-masyhur. Nah, ini ya, ini contoh hadits masyhur secara istilahi. Karena kita juga sudah jelaskan bahwa masyhur ada 2, ya, masyhur istilahi dan ghairu al-istilahi, yakni al-masyhur inda al-sinatin nas. Nah, ini juga sudah kita terangkan. Baik, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ini kalau dibutuhkan langsung di screenshot saja atau diambil gambarnya. Saya mau pindah ke layar berikutnya. Baik. Kita kembali sekarang, jenis hadis berikutnya adalah hadis al-aziz. Apa itu hadis al-aziz? Iya. Al-aziz, hadis aziz adalah maka fi isnadihi, ya, maka fi isnadihi rawiyan faqat. Ya, maknanya seperti itu. Nanti kita sebutkan takbirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bahwa al-aziz adalah hadis yang di dalam sanadnya, kalimat di dalam sanad ini tidak mesti semuanya, semua tabaqat dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak mesti semuanya. Cukup salah satunya saja. Kalau di dalam sanadnya, yakni minimal di salah satu tabaqatnya ada 2 rawi saja, enggak lebih. Ya, tidak 2, tidak 3, tidak 1, 2. Di salah satu tabaqat sudah cukup. Kapan dari tabaqat sanad tersebut, ya, ada di salah satu tabaqatnya, dan sekali lagi saya katakan, karakteristik sanad biasanya semakin ke atas semakin sedikit. Maka yang berpotensi 2 ini adalah di tabaqatnya sahabat. Itu yang berpotensi. Walaupun tabi'in juga masih memungkinkan. Baik. Jelas ya? Jadi ketika di salah satu tabaqat cuman ada 2 perawi saja, ya, maka itu sudah dianggap hadits aziz. Walaupun di bawahnya ada 100, 200 terserah. Ya, walaupun banyak orang di bawah tabaqat di bawah. Tapi di salah satu tabaqat harus ada yang 2. Di salah satu tabaqat harus ada yang 2. Baik, ini maksud tadi apa yang saya sebutkan di situ, maka nafi isnadihi rawiyan, bahwa di dalam sanadnya hanya ada 2 orang, atau di salah satu sanadnya baik satu tabaqat maupun lebih, itu hanya terdapat 2 orang perawi saja. Kalau takbirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini menjelaskan ta'rif yang kita sebutkan di atas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhah, al-aziz wa huwa alla yarwiyahu aqallu anisnaini. Ya. Bahwa al-aziz adalah alla yarwiyahu aqallu minisnaini anisnain. Hadits aziz adalah hadis yang
jangan sampai ada tabaqat yang kurang dari 2 yang meriwayatkan dari 2. Nah, jangan sampai di sanad hadis tersebut ada yang kurang dari 2, kemudian dia meriwayatkan dari 2. Berapa kurang dari 2? Ya 1. Artinya tidak boleh ada dalam sanad itu di salah satu tabaqat ada 1 orang, nggak boleh. Harus minimal harus ada, tapi harus ada 2. Jadi tidak boleh kurang dari 2, tidak boleh ada yang 1, ya. Tidak boleh ada yang 1 di satu tabaqatnya, tapi disyaratkan di salah satu tabaqat harus ada yang 2 perawi. Harus ada yang 2 perawi. Jelas sampai sini ya? Ya, atau lagi dengan bahasa yang lebih mudah apa yang kita sebutkan di atas. Maka nafi isnadihi rawiyan. Ya, tapi ini tidak perlu ya. Nah, apa-apa yang atau hadis yang di dalam sanadnya terdapat 2 perawi saja. Ini hadis aziz. Misalnya, contohnya contoh hadis aziz. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentar. Aina. Nah, ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang sampai dia mencintai saya, kata beliau alaihi salatu wassalam, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Taib, ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib, ini bisa, ini apa ini? Oh iya. Labas. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dan yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, kemudian dari Abu Hurairah meriwayatkan darinya Al-A'raj. Al-A'raj nama beliau Abdurrahman ibn Hurmuz. Ya, kemudian meriwayatkan darinya Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan. Ini silsilah masyhur untuk sanadnya Abu Hurairah. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari beliau 2 orang. Qatadah ibn Di'amah Abdul Khattab As-Sadusi, murid Anas bin Malik, dan juga Abdul Aziz ibn Suhaib, juga ma'ruf. Kemudian dari Qatadah meriwayatkan dari beliau 2 orang, Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Sa'id ibn Abi Arubah. Ini murid salah satu asbatun nas fi Qatadah, Sa'id bin Abi Arubah. Kemudian meriwayatkan dari Abdul Aziz 2 orang juga. Yang pertama Ismail ibnu Ulayyah. Ya, Ismail ibnu Ulayyah. Nah, Ismail ibn Ulayyah dan Abdul Waris yakni Abdul Waris ibn Sa'id At-Tannuri. Nah, sekarang kita lihat tabaqat. Kalau kita lihat di tabaqat sahabat ada berapa orang? 2 orang. Di tabaqat tabi'in 3 orang. Kan begitu ya? Jadi ini kumpulan semua sahabat, kumpulan jalan-jalan hadis ini. Kemudian di tabaqat di bawahnya ada berapa? 5 orang. Ini takhrij ringkas ya. Belum ditakhrij total hadis ini, tapi demikian yang disebutkan dalam buku-buku bahwa meriwayatkan darinya 2 orang, Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Wallahu alam kalau ada sahabat yang lain. Nah, ala kulli hal, berdasarkan contoh yang disebutkan di sini, maka hadis ini adalah hadis aziz. Kenapa? Karena di salah satu tabaqatnya ada yang 2 orang. Dalam hal ini tabaqat sahabat, yaitu Anas dan Abu Hurairah saja. Enggak ada yang lain. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dan juga kita pernah ingatkan di daurah sebelumnya bahwa al-ibratu bil aqal, yang menjadi patokan untuk menghukumi jenis hadis tersebut apakah masyhur ataukah aziz atau gharib adalah dilihat di tabaqat yang terkecil jumlahnya. Tabaqat sahabat 2, tabaqat tabi'in 3,
Tabaqat di bawahnya 5. Yang mana yang paling kecil? 5, 3, 2. Yang paling kecil adalah 2. Maka hadis ini dihukumi berdasarkan yang terkecil, 2 orang. Nah, hadis apa yang di tabaqatnya hanya 2 orang? Namanya hadis aziz. Maka ini dikatakan hadis al-aziz. Jelas sampai sini? Ini namanya hadis al-aziz. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Ini kita sudah bacakan matanya kemarin, sekarang kita bacakan kembali. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Watsalisul azizu wa laysa syartan lis-sahihi khilafan liman za'ama." Ya. Hadis yang ketiga adalah hadis aziz. Wa laysa syartan lis-sahih. Hadis yang ketiga yakni kalau mau dihitung dari mutawatir. Mutawatir, masyhur, aziz. Gitu ya. Hadis yang ketiga namanya Al-Aziz. Definisinya sudah disebutkan, sudah kita jabarkan, contohnya juga sudah. Kemudian beliau menyebutkan satu permasalahan yang disinggung oleh para ulama dalam pembahasan aziz. Apa itu? Kata beliau, "Walaysa syartan lis-sahihi khilafan liman za'ama." Dan hadis aziz bukan persyaratan hadis sahih. Berbeda halnya dengan sebagian ulama yang memandang seperti itu, yakni yang berpendapat bahwa syarat hadis sahih minimal aziz. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullahu taala dan diikuti oleh sejumlah ulama setelahnya. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala di mana beliau menisbatkan pendapat ini atau menyatakan ini merupakan pendapat dari siapa? Al-Juwaini, ya, dari Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi pendapat ini mengatakan untuk menyatakan hadis itu sahih harus minimal punya 2 jalan kayak gini. Ya, minimal 2 jalan. Minimal ada 2 sahabat yang meriwayatkan. Adapun kalau cuma satu hadis yang meriwayat, satu sahabat saja atau satu jalan saja, yakni hadisnya hadis gharib nanti akan datang, maka itu tidak bisa dihukumi hadis sahih. Enggak bisa dihukumi hadis sahih. Baik. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini disanggah oleh beliau, kata beliau, walaysa syartan lis-sahih. Suatu hadis harus memiliki 2 jalan, itu tidak disyaratkan kalau mau dihukumi hadis itu sahih. Pokoknya kalau kriteria sahih sudah terpenuhi, nanti akan diterangkan. Ini kita belum belajar definisi atau kriteria hadis sahih. Ya. Kapan semua kriteria 5 kriteria hadis sahih semua terpenuhi, maka dia adalah hadis sahih walaupun cuma satu jalan. Baik. Dan sebaik-baik sanggahan dalam hal ini yang menyanggah pendapat ini adalah Sahih Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuka dan menutup Sahih Bukhari dengan hadis gharib. Yakni hadis yang hanya datang dari satu jalan saja. Insyaallah contohnya kita akan sebutkan setelah ini. Jelas? Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuka hadis pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat, dan hadis terakhir dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan dari beliau Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ya, Abu Zur'ah tabi'in, ya, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah tabi'in dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan." 2 kalimat yang ringan di lisan, sampai akhir hadis, subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim. Maka ini amalan Al-Bukhari yang mana Sahih Bukhari telah dibaca, diperiksa, dicek turun-temurun dari generasi ke generasi, dan tidak ada yang mempermasalahkan hadis gharib ini, hadis yang cuma punya satu sanad di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab, ya, di mana Al-Bukhari menamakan kitabnya apa? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Beliau menamakan apa? As-Sahih. Jelas? Maka bukan syarat hadis sahih harus minimal 2 jalannya. Walaupun satu kalau memenuhi semua kriteria hadis sahih. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala, warrabi'ul gharib. Jenis hadis yang keempat adalah al-gharib. Taib. Kita kembali. Al-gharib. Al-gharib ini kadang juga dinamakan ulama, ya,
secara istilah dengan nama al-fard. Ya, walaupun sebagian ada yang membedakan, dan yang membedakan mengatakan bahwa ini hanya dari kasratul istimal, yakni dari sisi kebanyakan penggunaan saja. Dan saya kira untuk matan nukhbah ini labas, nggak perlu kita perbincangkan masalah perbedaan penamaan ini maupun penunjukannya. Ala kulli hal, al-gharib ini adalah jenis hadis yang ketiga dari khabar ahad dari sudut pandang jumlah perawinya. Apa itu hadis gharib atau hadis al-fard? 6. Hadis gharib terbagi menjadi dua. Hadis gharib terbagi menjadi dua. Nah, hadis gharib terbagi menjadi dua. Dan untuk memberikan definisi, ya, artinya kalau ada sesuatu kita mau berikan definisi kepadanya, tapi ternyata dia ada qism ya, terbagi menjadi beberapa bagian, maka yang lebih afdol, lebih aula kalau kita bagi terlebih dahulu baru sebutkan taksimnya. Baik. Baik. Hadis al-gharib ataupun al-fard terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya al-gharib al-mutlaq, dan yang kedua ada al-gharib an-nisbi. Apa al-gharib mutlaq dan apa al-gharib nisbi? Baru kita berikan definisinya. Ya. Al-gharibul mutlaq definisinya atau secara umum ya, al-gharib atau al-fard ma rawahu rawin wahidin. Ya. Atau kita segambaran umum dulu tentang hadis gharib atau al-fard. Hadis gharib atau al-fard ma rawahu rawin wahid. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya. Jadi kalau masyhur 3 ke atas, tapi tidak sampai jenjang mutawatir. Kalau aziz 2, kalau gharib 1. Ya. Kalau gharib apa? 1. 6. Sebentar, afwan. Jadi al-gharib atau al-fard secara umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, kemudian al-gharib terbagi menjadi dua, al-mutlaq dengan an-nisbi. Ya, pembagian ini, gharib mutlaq dan gharib nisbi, berdasarkan di tabaqat mana rawi itu sendirian. Kita sudah pahami secara umum bahwa namanya hadis gharib atau hadis al-fard itu di salah satu tabaqatnya ada rawi yang sendirian. Kita sampai sini? Ada rawi yang sendirian, cuma satu, enggak 2, enggak 3, cuma sendirian. Nah, kemudian al-gharib ini terbagi dua, al-mutlaq, gharib mutlaq dengan gharib nisbi. Pembagian ini dari sudut pandang di mana letaknya ini rawi yang sendirian, di tabaqat mana? Tabaqat sahabat kah, atau di bawahnya, atau di bawahnya, atau di bawahnya? Di mana letak sendiriannya dia? Baik. Al-mutlaq, gharib mutlaq itu idza kana tafarrudihi, kalau tafarrudnya dia fi asli sanad. Iya. Dikatakan hadis itu gharib mutlak Iya. Dikatakan hadis itu gharib mutlak kalau tafarrudnya perawi itu, yakni kalau bersendiriannya perawi itu terdapat di asal sanad. Terdapat di asal sanad. Pertanyaan berikutnya, yang mana namanya asal sanad? Kita kan sudah tahu gambaran sanad ya. Ya, gambaran sanad itu semacam dari Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari punya guru. Ya, sampai kepada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini namanya sanad. Jadi dia punya torfan. Sanad itu punya dua ujung. Ujung di bawah dari arah mukharrij. Mukharrij itu yang meriwayatkan hadis. Semisal kutubus sittah. Kutubus sittah.
Jelas? Kemudian yang kedua dari ujung di atasnya, yakni ujung sahabat. Ujung yang ada sahabatnya. Nah, sekarang yang mana yang menjadi asal sanad? Apakah yang di bawah atau yang di atas? Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa yang dimaksud dengan asal sanad adalah ujung sanad yang padanya ada sahabat, berarti atas. Jelas sampai sini? Berarti yang di atas. Nah, jadi hadis al-gharibul mutlaq adalah dinamakan dia gharib mutlak kalau dinamakan dia gharib mutlak kalau tafarrudnya, bersendiriannya perawi itu berada di asal sanad. Berada di asal sanad, yakni di ujung sanad yang adanya pada sahabat. Yang adanya terdapat yang di situ terdapat sahabat. Yang di situ terdapat sahabat. Baik. Kemudian sebagian ahli ilmu menyebutkan kenapa hadis yang sahabat sendirian meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan gharib mutlak. Kenapa dikatakan gharib mutlak? Maksudnya begini, hadis gharib di kalangan ulama itu dihindari. Mereka tidak suka dengan hadis gharib. Hadis yang cuma datang dari satu jalan itu banyak yang bermasalah. Mereka para ulama mengatakan al-ilmu mayatika min hahuna wa hahuna. Ilmu itu nanti dikatakan ilmu kalau datang dari sini. Maksudnya nanti dikatakan hadis yang bagus, yang yang aman dari kekeliruan kalau datang dari beberapa jalan. Adapun kalau cuma satu jalan, ini diragukan kesahihannya. Bukan dipastikan tidak sahih, tapi cukup meragukan. Jelas sampai sini? Bahkan hatta walaupun itu diriwayatkan oleh seorang alim besar semacam Imam Malik, semacam Az-Zuhri masalan, ya, atau seperti Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, ya. Hatta ulama sekaliber seperti itu sekalipun ketika dia bersendirian meriwayatkan hadis, mereka enggak suka. Sampai-sampai seperti Ad-Darqutni rahimahullah punya karya tulis tersendiri menghimpun hadis-hadis yang Imam Malik yang sendirian meriwayatkan hadis tersebut. Ya, dikatakan Gharaibul Malik. Hadis-hadis gharib Imam Malik. Ya, kenapa? Karena tadi mereka kebanyakan mempermasalahkan riwayat-riwayat gharib. Nah, maka para ulama mengatakan tatkala hadis gharib itu adalah kita permasalahkan gara-gara dia sendiri, ya. Tatkala hadis gharib itu adalah hadis yang kita permasalahkan gara-gara dia sendiri. Nanti penjelasan penjelasan mengenai kenapa para ulama sangat menghindari yang namanya hadis gharib, mencurigai namanya hadis gharib, insyaallah akan datang nanti di pembahasan hadis munkar. Ya, insyaallah akan datang nanti di pembahasan hadis al-munkar. Nah, tapi intinya seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kalau memang mereka tidak suka dengan hadis-hadis gharib di mana seorang perawi hanya sendirian di situ, kenapa dipermasalahkan sahabat sendirian? Bukankah sahabat kulluhum udul? Sahabat itu semuanya adil, terpercaya. Ya, tidak ada masalah kalau mereka bersendirian. Ngapain dipermasalahkan? Maka para ulama menyatakan, ya, bahwa kita tidak mempermasalahkan bahwa tafarrudnya sahabat la yadur. Ketika sahabat bersendirian itu tidak ada masalah, kita tidak mempermasalahkan itu. Ya. Yang dipermasalahkan adalah kalau si tabi'in sendirian meriwayatkan dari sahabat. Nah, itu yang bermasalah. Sahabat ini punya banyak murid. Ngapain cuma dia sendirian yang meriwayatkan? Mana sahabat mana tabi'in yang lain masalah? Meragukan seorang tabi'in hanya dia sendirian yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat. Karena itulah mereka mengatakan hadis yang gharib mutlak adalah hadis di mana seorang tabi'i bersendirian meriwayatkan dari sahabat. Saya ulangi, mereka kemudian menurunkan satu tabaqat. Kalau tadinya hadis gharib mutlak itu adalah ketika tafarrudnya di asal sanad, di mana asal sanad ini adalah sahabat. Ya, jelas sampai sini. Namun tatkala tafarrudnya sahabat tidak bermasalah, ya, tidak ada masalah sahabat bersendirian, maka diturunkan ke tabaqat di bawahnya, yaitu hadis gharib mutlak adalah hadis di mana seorang tabi'in bersendirian meriwayatkan dari sahabat. Jelas sampai sini? Nah, maka bisa kita
simpulkan di sini ya bahwa hadis gharib mutlak adalah ini penjabarannya, tafsiran definisi ini. Ya, jadi kalau asal ta'rif gharib mutlak kan idza kana tafarruduhu fi asli sanad. Tafarrudnya perawi tersebut ya terdapat di asal sanad. Mana asal sanad? Ujung sanad yang ada sahabat. Tapi tatkala tafarrudnya sahabat tidak bermasalah, maka yang dipermasalahkan adalah tafarrud di bawahnya. Maka tafsiran definisi ini adalah ma tafarrada bihi tabi'iyun an sahabi. Ya. Jadi hadis yang gharib mutlak adalah hadis di mana seorang tabi'i bersendirian meriwayatkan dari sahabat. Itu yang bermasalah. Jelas? Ini definisi hadis al-gharib al-mutlak. Ya, yaitu hadis yang seorang tabi'i bersendirian meriwayatkan dari seorang sahabat. Baik, ini gharib al-mutlak. Gharib nisbi apa? Ya sudah, sisanya. Selain daripada gharib mutlak, kalau begitu gharib nisbi apa? Idza kana tafarruduhu fi ghairi asli sanad. Pokoknya kalau tafarrudnya bukan di asal sanad, ya sudah itu namanya tafarrud nisbi. Atau ya tafsirannya idza kana tafarrud dunat tabi'i. Ya. Kalau tafarrudnya itu di bawah tingkatan tabi'in, misalnya atba'ut tabi'in sendirian meriwayatkan dari tabi'in, itu namanya gharib apa? Namanya gharib nisbi. Ya, dinamakan gharib nisbi bukan gharib mutlak. Baik. Baik, masalan, nah kalau misalnya begini, nanti kita akan bahas lebih lanjut gharib nisbi. Kalau misalnya dalam suatu sanad terkumpul padanya gharib mutlak dan gharib nisbi, maka tidak kita katakan gharib mutlak nisbi, enggak. Kita ambil gharib mutlaknya saja. Ya, kapan dia gharib mutlak? Ya sudah, dia gharib mutlak, bukan gharib nisbi. Jelas? Ya, kapan dia gharib mutlak? Ya sudah, dia gharib mutlak. Walaupun dia gharib nisbi enggak dihitung. Ini tetap namanya gharib mutlak. Baik. Contoh. Ini siapa yang aktif mic-nya? Tolong dimatikan mic-nya dulu. Yang aktif mic-nya, tolong dimatikan mic-nya. Baik. Contoh hadis gharib al-mutlak. Nah, yang kita katakan tadi hadis innamal a'malu binniyat. Ini agak kabur, agak blur gambarnya. Insyaallah jelas lah. Nah, hadis al-gharib al-mutlak, yakni hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Ini dari jalurnya Imam Muslim saja. Lihat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari beliau cuma Umar ibn al-Khattab. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar bin Khattab. Maka ini tafarrud fi asli sanad. Cuman masalahnya, tidak ada masalah Umar bin Khattab bersendirian. Maka turun di bawahnya. Ternyata setelah dikumpulkan jalan-jalan hadis ini, tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah ibn Waqqas. Tidak ada yang lain. Jadi Umar bin Khattab punya banyak murid, tapi cuma Alqamah bin Waqqas yang sendirian meriwayatkannya, tidak ada yang lain. Nah, kemudian dari Alqamah bin Waqqas sendirian meriwayatkannya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian meriwayatkan darinya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, nanti dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari bercabang banyak murid-muridnya yang meriwayatkannya. Disebutkan di sini setidaknya Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Hamad bin Zaid, Abdul Wahhab ibn Abdul Majid As-Saqafi, Abu Khalid Al-Ahmar, kemudian Ja'far bin Ghiyath, Yazid ibn Harun, Abdullah ibn al-Mubarak, dan Sufyan ibn Uyainah. Kemudian masing-masing meriwayatkan dari dia muridnya turun ke Imam Muslim. Sementara jalur dari Imam Al-Bukhari sendiri dari jalurnya Sufyan ibn Uyainah. Di mana Imam Bukhari, ini kalau kita mau tambahkan Imam Al-Bukhari di sini, ya.
Ya. Baik, kalau kita mau tambahkan, maka Al-Bukhari berada di sini, ya. Kemudian meriwayatkan dari gurunya yang bernama Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair di sini, kemudian meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah. Ya, meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah. Baik. Baik, saya nggak familiar gunakan apa namanya whiteboardnya Zoom ini. Ya intinya begitu ya. Baik, sudah. Sekarang kita lihat. Gharib nisbi adalah hadis di mana seorang tabi sendirian meriwayatkan dari sahabat. Nah, ini Alqamah bin Waqqas. Ya. Alqamah bin Waqqas, beliau sendirian meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Baik, sendirian meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Maka ini dinamakan gharib mutlak. Ya, dinamakan gharib mutlak atau al-fardul mutlak, sama saja. Al-gharib mutlak atau al-fardul mutlak. Kalau ada yang bertanya, bukankah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga bersendirian dari Alqamah bin Waqqas? Berarti ini kan gharib nisbi karena tafarrudnya atau tafarrudnya berada di bawahnya tabi'in. Alqamah bin Waqqas tabi'in. Kita katakan ya seperti yang kita katakan tadi. Ini hadis gharib mutlak. Ya sudah, dinamakan gharib mutlak. Tidak perlu disinggung, tidak perlu dilihat yang lain. Ini mau dikatakan gharib nisbi enggak perlu. Cukup dikatakan gharib mutlak saja. Walaupun iya, tarif gharib nisbi juga masuk di sini definisinya. Karena tafarrudnya juga di bawahnya tabi'in. Tapi itu tidak perlu. Kapan dia sudah gharib mutlak? Ya sudah, dia gharib mutlak. Enggak perlu dikatakan gharib nisbi. Jelas sampai sini? Baik, ini contoh hadis gharib al-mutlaq. Nah, dan sudah kita katakan tadi dan insya Allah akan datang penjelasan tambahan dalam pembahasan hadis munkar bahwa ketika seorang rawi bersendirian meriwayatkan hadis itu bisa jadi munkar hadisnya, tergantung bagaimana bobotnya dia, bagaimana kekuatan hafalannya dia dan seterusnya sebagaimana yang akan datang nanti. Nah, kemudian butuh tambahan penjelasan berkenaan dengan gharib yang kedua, yaitu al-gharibun nisbi atau al-fardun nisbi. Apa itu nisbi? Ya, nisbat. Ya. Al-gharib nisbi, nisbat artinya apa nisbat? Sudut pandang tertentu. Ya, sifatnya nisbi. Bahwa dia hanya gharib dari sudut pandang tertentu, tidak secara mutlak. Dan kalimat al-fardun nisbi ini sangat sering atau sangat mudah kita dapatkan dalam mu'jam kitab al-ma'ajimnya Tabrani rahimahullah. Bisa dicek di Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat atau Mu'jamul Shaghir. Kita akan dengan mudah mendapatkan kalimat tafarrud ini, kalimat al-fardu ini dari ucapan At-Tabrani rahimahullah, di mana beliau mengatakan la yarwi hadzal hadis illa la yarwi hadzal hadis an fulan illa fulan wa tafarrada bihi fulan. Kadang seperti itu. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari si fulan kecuali si fulan ini. Ya, dan si fulan bersendirian tafarrud dengan hadis ini. Nah, pertanyaan sekarang, tafarrud apa yang diinginkan oleh Tabrani rahimahullahu taala? Ya tentunya untuk mengetahui maksud Tabrani, tafarrud apa ya harus ditakhrij, dikumpulkan jalan-jalan hadisnya. Cuman yang menjadi natijah atau yang menjadi manfaat, kenapa kita harus mengetahui ada dua jenis al-fardu, ada al-fardul mutlak, ada al-fardul nisbi. Jangan sampai ada orang yang kemudian misalnya mendatangi membuka Mu'jam al-Kabir At-Tabrani, kemudian dia melihat At-Tabrani mengatakan tafarrada bihi fulan an fulan, tafarrada bihi fulan an fulan, fulan bersendirian meriwayatkan dari si fulan, fulan bersendirian meriwayatkan dari si fulan. Kemudian dia takhrij hadisnya, dia kumpulkan semua jalan-jalannya. Ternyata ada perawi lain yang meriwayatkan dari si fulan. Misalnya Tabrani mengatakan tafarrada bihi Umar an Zaid misalnya. Umar tafarrud sendirian meriwayatkan dari si Zaid. Ternyata setelah dikumpulkan jalan-jalan hadisnya, ternyata selain Umar ada Abdullah, ada Utsman, ada yang lain meriwayatkan dari Zaid. Ya. Maka jangan sampai ada orang mengatakan,
Wah, kalau begitu takhrij saya lebih lengkap dibandingkan Tabrani. At-Tabrani mengatakan bersendirian meriwayatkan, dan saya kumpulkan jalan-jalannya, ternyata bukan sendirian, banyak yang lain. Jelas sampai sini? Jangan membodohi diri sendiri. Nah, kalau demikian kenyataannya, maka pahami bahwa yang dimaksudkan oleh At-Tabrani dengan kalimat tafarrada bihi itu bukan fardun mutlak, tapi fardun nisbi. Pasti ada sudut pandang tertentu kenapa beliau menghukumi ini tafarrud. Tapi yang jelas bukan gharib mutlak, bukan tafarrud, bukan fardun mutlak. Baik. Ada beberapa jenis al-fardun nisbi. Ada beberapa jenis al-fardu an-nisbi. yakni nisbat berdasarkan sudut pandang tertentu. Misalnya tafarrud ahlu baladin muayyan. Kadang mereka menggunakan kata tafarrud, tapi yang dimaksudkan dengannya penduduk kota. Misalnya ada rawi namanya Utsman. Ada rawi namanya Utsman. Meriwayatkan dari dia 3 orang. Satu namanya Zaid, satu namanya Khalid, satu namanya Imran. Misalnya ada rawi namanya Utsman, meriwayatkan dari dia 3 orang. Satu namanya Zaid, yang kedua namanya Khalid, yang ketiga namanya Imran. Nah, Zaid ini ya, dia Al-Kufi, penduduk kota Kufa. Khalid dia Wasiti, penduduk kota Wasit. Imran masalan penduduk kota Basrah, Al-Basri. Kemudian datang ulama mengatakan tafarrada ahlul Iraqi an Utsman. Nah, penduduk kota Irak ya bersendirian meriwayatkan hadis ini dari Utsman. Tidak ada penduduk kota lain yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari Utsman. Maka kalimat mereka, kata kalimat para ulama, misalnya dalam ini contohnya fardhiyah ya, sifatnya rekaan saja, sanad seperti ini. Misalnya, ketika mereka mengatakan tafarrada bihi ahlul Iraq sendirian meriwayatkan hadis ini dari Utsman, maka maksudnya apa? Ini tafarrud nisbi. Kenapa dikatakan tafarrud nisbi? Karena 3 orang ini mereka bertiga, jelas tidak tafarrud. Karena jelas bertiga. Cuman satunya dari Kufa, satunya Wasit, satunya Basrah. Ini nama-nama kota di Irak. Ya, ketika itu. Jelas sampai sini? Nama kota di Irak. Maka ketika mereka mengatakan tafarrada bihi ahlul Iraq, ini maksudnya biar 3 orang, biar 5 orang, kalau semuanya masih satu negara Irak, maka ini dikatakan tafarrud ahli baladin muayyan. Bersendiriannya beberapa perawi dari satu tempat yang sama, dari satu orang perawi, dari perawi. Baik, maka ini nisbinya dari sudut pandang apa? Nisbinya dari sudut pandang kota atau tempat tinggal. Kemudian ada juga tafarrud as-siqah. Nah, ini tafarrud as-siqah, yakni dia sendirian yang siqah. Misalnya contoh yang tadi, kita pakai contoh yang tadi saja. Misalnya Utsman meriwayatkan dari dia 3 orang. Satunya tadi siapa? Amr, Khalid dengan Imran. Zaid, Khalid dengan Imran. Nah, Zaid misalnya dari Naisabur, ya, beda negara. Ya, dari Naisabur. Zaid dari Baghdad, Khalid dari Mesir misalnya. Ya, Misri. Tadi saya bilang Misri atau Basri? Basri ya, Basra tadi, kota Kufa. Nah, ini sekarang sudah beda 3 negara. Ya, satunya Zaid dari Naisabur, Iran sekarang. Kemudian Khalid dari Kufa atau dari Baghdad, ini Irak. Kemudian si Imran dari Mesir. Mesir. Sudah beda 3 negara. Kemudian datang seorang ulama menyatakan tafarrada bihi Khalid an Utsman. Khalid bersendirian meriwayatkan dari Utsman. Datang orang belakangan, dia takhrij hadisnya. Oh, ternyata selain Khalid ada si Zaid sama si Imran. Kenapa ulama ini mengatakan si Khalid sendirian meriwayatkan dari Utsman, padahal ada juga si Zaid sama si Imran? Ya. Maka jangan langsung suuzon, cari lebih dalam. Digali lebih lanjut biografi 3 orang ini. Dan ternyata setelah dicari, misalnya
kedapatan bahwasanya memang ada 3 orang yang meriwayatkan dari Utsman. Ada Zaid, ada Khalid, ada Amr. Tapi Zaid dengan Amr berdua ini dhaif. Yang sikoh cuman si Khalid. Jangan sampai sini. Yang sikoh cuman Khalid. Si Amr ya dengan si Zaid dhaif. Maka kita pahami kalimat alim tersebut ketika mengatakan tafarrada bihi Khalid an Utsman, itu maksudnya tafarrud nisbi, yakni dari sudut pandang kesikohan cuma dia sendirian yang meriwayatkan dari Utsman. Yang lainnya ada tapi yang lainnya dhaif. Jelas sampai sini ya? Ini namanya tafarrud an-nisbi, yakni di antara bentuk tafarrud nisbi adalah tafarrud as-siqah. Tafarrud as-siqah, dan ada beberapa bentuk-bentuk tafarrud yang lain, tapi ini saya kira sudah cukup sebagai gambaran kepada kita akan tafarrud nisbi. Jadi kalau kita berbicara mengenai tafarrud nisbi, sebenarnya tafarrud nisbi itu tidak bersendirian, tidak satu jalan. Yang betul-betul satu jalan itu cuma fardun mutlak. Kalau fardun nisbi sebenarnya dia tidak betul-betul satu jalan. Dia kadang banyak jalan, cuma dari sudut pandang tertentu bisa ditangkap dari satu sudut pandang tertentu sisi gorobahnya. Seperti misalnya gorobah dari sudut pandang tempat tinggal atau dari sudut pandang dia siko atau tidaknya. Tapi pada dasarnya ini hadis jalannya banyak. Ya, ini hadis jalannya banyak. Maka kita katakan begini. Ya. Suatu hadis yang gharib nisbi, ya, terkadang sanadnya kalau kita kumpulkan semuanya masyhur. Yani hadis masyhur. Dia hadis masyhur dari sudut pandang total semua jalan-jalannya. Tapi dari sudut pandang tertentu dia bisa ada satu jalan yang merupakan gharib nisbi, salah satu jalan gharib nisbi, tapi jalan hadis itu secara utuh adalah apa? Hadis masyhur. Bisa jadi seperti itu. Jelas sampai sini. Adapun kalau gharib mutlak, ini tidak akan mungkin ketemu dengan masyhur, tidak akan mungkin ketemu dengan aziz. Gharib mutlak tidak akan mungkin ketemu dengan masyhur dan tidak akan mungkin ketemu dengan al-aziz. Jelas sampai sini ya? Nih. Jadi kalau gharibnya gharib mutlak tidak akan mungkin ketemu dengan al-aziz dan tidak mungkin ketemu dengan masyhur. Tapi kalau gharib nisbi bisa jadi gharibnya itu hanya di satu jalan, tapi totalnya jalannya dia adalah hadits aziz. Kalau kita kumpulkan semua jalan-jalannya. Kadang kita kumpulkan semua jalan-jalannya ternyata haditsnya masyhur. Tapi ada satu jalan di antaranya dia gharib nisbi. Jelas? Jadi gharib nisbi dia bisa berada di hadits masyhur, dia bisa berada di hadits gharib. Tapi gharib mutlak tidak mungkin. Tidak mungkin ketemu gharib mutlak dengan aziz atau dengan al-masyhur. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan al-gharib. Tsumma qala rahimahullahu taala wa kulluha siwal awwali ahad. Beliau sudah sebutkan 4 jenis hadis. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga aziz, yang keempat gharib. Nah, keempat ini semuanya kecuali yang pertama, yakni kecuali mutawatir, berarti tinggal masyhur, aziz dan gharib, ini dinamakan ahad. Khabarul ahad. Kalau begitu apa itu khabarul ahad? Kalau begitu khabar ahad definisinya adalah malam yablugh, seingat saya sudah tulis juga sebelumnya, malam yablugh haddad tawatur. Kalau begitu khabar ahad adalah semua hadis yang belum sampai jenjang mutawatir. Itu hadis ahad. Ya, semua hadis yang belum mencapai jenjang al-mutawatir. Ya. Taib. Kemudian dan al-mutawatir kemarin sudah kita jelaskan ya, kita sudah sebutkan 3 syaratnya. Syarat hadis mutawatir yang pertama, rawahu jama'atun atau rawahu ya jam'un, diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, diriwayatkan oleh banyak orang. Di mana jumlah banyak orang tersebut yastahilul al-adata tawatu'uhum 'alal kadhib. Secara urf menyatakan tidak mungkin mereka berkumpul untuk berdusta. Kemudian syarat yang kedua, bahwa jumlah yang banyak ini terdapat dalam setiap tabaqat. Ya antu jada hadhil kasrah fi jami'i tabaqat al-isnad. Di setiap tabaqat banyak jumlahnya, perawinya banyak. Kemudian syarat yang ketiga, ayyastanida khabarahumul his. Ya.
khabaruhum al-his, bahwa referensi kabar mereka itu berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera, apakah dia lihat, dia dengar, ya, dan seterusnya. Nah, di mana kapan tiga kabar ini atau tiga persyaratan ini terpenuhi, maka dia adalah hadis al-mutawatir al-mufidu lil ilmi al-yaqini. Ya, yang sudah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala sebelumnya. Fal awwalul mutawatiru al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi. Kapan terpenuhi syarat-syaratnya, maka mutawatir memberikan ilmu yang meyakinkan. Kita wajib untuk terima khabar mutawatir, nggak boleh ditolak, ya, nggak boleh ditolak. Mengingkari perkara yang mutawatir itu sama seperti mengingkari sesuatu yang meyakinkan dan konsekuensinya berat dalam agama. Jelas? Konsekuensinya berat dalam agama. Nah, berbeda dengan khabar ahad. Khabar ahad, ya, khabar ahad itu la yufidul ilmal yaqini. Ya. Tidak melahirkan al-ilmul yaqini. Kalau bahasa para muhaddisin, ya, bahwa khabarul ahad, ya, khabarul ahad itu yufidu dhon. Yufidu adzon. Ya, tahu adzon kan? Kalau kita pelajari maratibul idrak yang khamsah, maratibul idrak yang 5, yang paling tinggi adalah ilmu, yang kedua adalah adzon, yang ketiga adalah asyak, yang di bawahnya adalah al-waham, dan yang paling terakhir adalah al-jahal. Nah, khabar ahad tidak menunjukkan al-ilmu, al-yaqin. Ilmu artinya al-yaqini, yang meyakinkan. Namun dia menunjukkan adzon. Ya. Jelas sampai sini? Cukup seperti itu. Kalau ada ulama yang mengatakan zannul ghalib, maka kata al-ghalib ini namanya sifatun kasyifah. Ya, sifatun kasyifah, hanya ingin mempertegas bahwa ini zannul ghalib. Wa illa kata zon itu sendiri sudah bermakna ghalib, tidak perlu diperkuat dengan zannul ghalib. Ya, karena kenapa? Kalau zonnya ghairul ghalib atau zonnya al-marjuh, itu bukan namanya zon, namanya waham. Jelas sampai sini? Maka semua zon pasti ghalib. Ya, semua zon itu pasti ghalib. Tidak ada zon yang kalau zon yang marjuh tidak dikatakan zon, tapi dikatakan al-wahm. Baik. Ya, saya kira cukup sampai sini dulu pembahasan khabar ahad. Insyaallah kita lanjutkan besok. Nah, kita akan bahas mengenai makna ucapan para ulama ketika mereka mengatakan khabar ahad itu yufil dhon. Apa maknanya dan apa konsekuensinya? Nah, wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhalu.